kali ini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sastra Indonesia angkatan 66. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu sejarah lahirnya periodisasi sastra angkatan 66. Angkatan 66 ini merupakan lanjutan dari angkatan 50. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Munculnya karya sastra ini beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, absurd, dan lain-lain. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya sastra pada angkatan ini. Sastrawan pada akhir angkatan yang lalu termasuk juga dalam kelompok ini. Di antaranya ada Motinggo Busye, Purnawan Jontronegoro, Jamil Suherman, Boro Raswanto, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan Satyagraha Horib Suropo, dan termasuk Paus Sastra Indonesia yaitu H.B. Jasin. Nama angkatan 66 dicetuskan oleh Hans Begue atau H.B. Jasin tentunya melalui bukunya berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis. Nah, pada saat itu PKI hendak menguasai negara dengan mengubah Pancasila, yaitu ideologi Pancasila kita, dengan ideologi komunis. Oleh karena itu, karya sastra yang lahir pada periode ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masa itu. Pada masanya, karya sastranya itu berupa novel, cerpen, dan drama yang kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman. Pada masa ini, karya sastranya berupa novel, cerpen, dan drama itu kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman. Ia lahir mendahului zamannya. Beberapa sastrawan pada angkatan ini antara lain Umar Khayyam, Ikra Negara, Leon Agusta, Arif C, Nur, Ahudiyat, Darmanto Jatman, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Budi Dharma, Hamsat Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Wingkarjo, Taufik Ismail, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke poin kedua, yaitu ciri-ciri angkatan 66. Angkatan 66 ini tentu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, mulai dikenal gaya epik atau gaya bercerita, dan pada puisi muncul puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin, yaitu seperti hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintah lebih banyak mengemuka. Selanjutnya yaitu banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, muncul puisi mantra dan surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan sewenang-wenang terhadap kaum lemah. Poin yang ketiga yaitu gaya bahasa angkatan 66. Menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menentang komunisme dan kediktatoran. Bersama Orde Baru yang dikomandani Jenderal Soeharto ikut menumbangkan Orde Lama, mengikis habis Lekra, dan juga PKI. Sastra angkatan 66 berobsesi menjadi Pancasila sejati. Yang paling terkenal adalah Tirani dan Benteng antologi puisi Taufik Ismail. Hampir seluruh tokohnya itu adalah pendukung utama manifest kebudayaan yang sempat berseteru dengan Lekra. Poin yang keempat yaitu unsur estetik angkatan 66. Angkatan ini lahir di antara anak-anak muda dalam barisan perjuangan. Angkatan ini mendobrak kemacetan-kemacetan yang disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang salah arus. Oleh karena itu, para mahasiswa mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut ditegakkannya keadilan dan kebenaran. Jadi, ciri-ciri sastra angkatan 66 ini
bercorak perjuangan anti tirani, dan angkatan ini sangat protes sekali dengan politik, anti kezaliman dan kebatilan. Selain itu, angkatan ini juga bercorak membela keadilan, mencintai nusa bangsa, negara, dan persatuan. Angkatan ini juga berisi protes sosial dan politik, berisi pergolakan, dan menegakkan keadilan dan pergerakan. Hal di atas disebutkan dalam karya sastra pada masa angkatan 66, antara lain Pabrik oleh Putu Wijaya, Ziarah oleh Iwan Simatupang, serta Tirani dan Benteng dari Taufik Ismail. Poin yang terakhir yaitu mengenai penulis dan karya sastra angkatan 66. Yang pertama itu ada Abdul Hadi WM, yang karya-karya sastranya seperti Laut Belum Pasang, kumpulan puisi, Meditasi, kumpulan puisi, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur atau kumpulan puisi, Tergantung Pada Angin, kumpulan puisi, dan Anak Laut, Anak Angin, kumpulan puisi. Jadi karya Abdul Hadi ini lebih banyak dengan puisi-puisinya. Selanjutnya yaitu ada Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono ini memiliki karya-karya seperti berikut, yaitu Dukamu Abadi, kumpulan puisi, Mata Pisau dan Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juni, Arloji, dan Ayat-Ayat Api. Semuanya itu merupakan kumpulan puisi. Sastrawan selanjutnya yaitu Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad ini memiliki karya-karya seperti Interlude, Parikesit, Putri Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang, kumpulan esai, Asmarandana, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Pengarang selanjutnya yaitu Taufik Ismail. Karya-karyanya antara lain ada Jaket Berlumur Darah, Harmoni, Jalan Segara, Karangan Bunga, Salemba, Seorang Tukang Rambutan, dan Seorang Tukang Rambutan kepada Istrinya, yang merupakan kumpulan puisi. Pengarang selanjutnya dan karyanya yaitu Umar Khayyam. Karya-karyanya antara lain 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, Sri Sumarah dan Bauk, yang merupakan kumpulan cerita pendek. Selanjutnya Lebaran di Karet, kumpulan cerita pendek, dan pada suatu saat di Bandar Sangging. Pengarang selanjutnya yaitu Iwan Simatupang. Karya-karyanya antara lain Ziarah, Kering, Merahnya Merah, Koong, RT0 atau RW0 yang merupakan sebuah drama, dan Tegak Lurus Dengan Langit. Pengarang yang terakhir yaitu Arifin C. Nur. Karya-karyanya antara lain ada Tengul yang merupakan sebuah drama, Sungai Tanpa Dasar, drama juga, dan Kapai. Hal ini ketiga-tiganya merupakan sebuah drama. Tadi materi mengenai periodisasi sastra Indonesia angkatan 66. Selanjutnya adalah video periodisasi angkatan 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.